Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbi Ebia Kevin dari kelas 3 TIE. Untuk video kali ini, saya akan membahas laporan dan tugas pemrograman mobile pertemuan kedua. Untuk overview-nya sendiri, pada laporan ini merupakan praktikum minggu kedua dengan topik praktikumnya yaitu Android Layout. Tujuan utama dari praktikum ini adalah untuk mengenal apa itu Android Studio, juga mempelajari tentang pembuatan activity dan komponen, penerapan constraint, dan juga event listener. Untuk bab satunya yaitu implementasi modul dan latihan. Yang pertama adalah pemahaman masalah. Fitur utama yang harus diselesaikan adalah aplikasi untuk menghitung dua buah rumus bangun datar dan bangun ruang. Di sini saya menggunakan rumus untuk menghitung luas persegi dan juga volume kubus. Kemudian terdapat juga fitur lain seperti button untuk menghitung hasilnya dan juga text view untuk menampilkan hasilnya. Lalu yang kedua adalah langkah kunci dan keputusan desain. Langkah-langkah penting yang saya ambil selama latihan diantaranya, yang pertama yaitu membuat proyek baru dengan menggunakan empty views activity karena lebih fleksibel untuk digunakan. Yang kedua, menggunakan constraint layout dibanding linear layout karena lebih fleksibel untuk mendapatkan tombol sejajar tanpa perlu nested layout. Yang ketiga adalah menggunakan card view untuk input dan hasil untuk membuat tampilan lebih modern dan memisahkan area input, tombol, dan hasil dengan jelas. Yang keempat, menambahkan inputan edit text agar user bisa memasukkan panjang sisi. Yang kelima, menggunakan dua tombol terpisah, yaitu persegi dan kubus, agar user lebih mudah memilih perhitungan yang diinginkan. Dan yang keenam, tema yang dipilih merupakan warna pink dan konsisten. Yang ketiga, error yang ditemukan dan perbaikannya. Pesan error atau bug paling paling signifikan yang ditemui adalah eh, untuk deskripsi errornya sendiri yaitu saat menjalankan aplikasi muncul error pada bagian edit text. Hal ini disebabkan karena saya menuliskan atribut Android hint text color di layout XML. Penyebab dari error ini adalah terjadi karena atribut tersebut tidak dikenali oleh Android. Penulisan yang benar seharusnya menggunakan Android text color hint. Untuk langkah perbaikannya, saya memperbaikinya dengan mengganti Android Hint Text Color menjadi Android Text Color Hint. Setelah itu, aplikasi dapat saya jalankan tanpa error. Yang keempat, tantangan atau kesulitan. Selain error pada atribut Android Text Color Hint, tantangan yang saya hadapi adalah memahami constraint layout. Awalnya membingungkan karena setiap elemen memerlukan constraint, tetapi saya bisa mengatasinya dengan layout editor dan menambahkan constraint satu persatu hingga tampilan rapi. Untuk bab yang kedua yaitu refleksi pembelajaran perkuliahan. Bagian yang pertama pemahaman konsep inti. Di pertemuan ini saya belajar tentang dasar-dasar Kotlin dan bagaimana penerapannya di Android Studio. Kotlin adalah bahasa pemrograman untuk Android. Konsep utama yang saya tangkap adalah setiap aplikasi Android memiliki activity sebagai satu layar dan layout untuk mengatur tampilan komponen UI di layar tersebut. Misalnya, text view, edit text, atau button. Saya juga memahami fungsi constraint layout, yaitu setiap komponen di layar harus diberi constraint, atas, bawah, kiri, dan kanan, agar posisinya rapi, bisa pas di tengah, dan tidak menumpuk di pojok. Dengan pengaturan constraint yang benar, tampilan aplikasi akan jadi lebih fleksibel meskipun dijalankan di ukuran layar yang berbeda-beda. Selain itu, saya juga mempelajari tentang event listener, khususnya set on click listener yang digunakan untuk menangani aksi ketika tombol diklik. Dengan event ini, aplikasi bisa merespon input dari pengguna yang berfungsi agar tombol dapat merespon aksi pengguna, misalnya menghitung sesuatu ataupun menampilkan hasil ke layar. Contoh penerapannya bisa dilihat dari aplikasi kalkulator sederhana yang nantinya akan saya tampilkan. Pada aplikasi ini saya menggunakan edit text untuk input sisi, lalu ada dua tombol yaitu hitung luas persegi dan hitung volume kubus. Hasil perhitungan nantinya akan ditampilkan di text view dengan format yang lebih rapi. Misalnya menampilkan di sini saya menggunakan emot persegi merah untuk hasil luas persegi dan emot kardus untuk hasil volume kubus.
Dan event listener set on click. Listener dipakai supaya aplikasi bisa merespons saat tombol ditekan. Nah, hubungan materi ini dengan materi sebelumnya yaitu konsep ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, di mana pada pertemuan minggu lalu kita mulai mengenal sistem Android, mengunduh Android Studio, dan mencoba membuat proyek baru. Pada pertemuan kali ini, kita melangkah lebih jauh dengan mempelajari bahasa pemrograman Kotlin, memahami cara membuat activity dan komponen, serta menerapkan constraint dan event listener dalam aplikasi. eh untuk selanjutnya adalah demo. Di sini saya akan mendemokan hasil kalkulator sederhana yang sudah saya buat. Oh ya, pertama saya akan menunjukkan dulu hasil. Eh, ini adalah contoh kalkulator sederhana yang sudah saya kerjakan. Sini ada inputan untuk panjang sisi, lalu juga ada dua button yang bisa kita pencet. Yang pertama ada button untuk menghitung luas persegi, dan yang kedua button untuk menghitung volume kubus. Nah, nantinya hasilnya itu akan muncul di sini. Saya akan menjalankannya. Oh ya. Misalnya di sini panjang sisi kita masukkan contohnya 10. Lalu kita akan pencet hitung luas persegi. Nah, nantinya akan muncul di sini hasil luas perseginya itu 100. Terus kita coba pencet yang hitung volume kubus. Nah, nanti akan keluar hasil di sini, hitung volume kubus. Lalu di loketnya juga akan muncul hasilnya. Nih, ini bisa kita lihat eh, hasil persegian 100 dan hasil volume kubusnya 1000. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.